Selamat datang lagi di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi yaitu Hidrodinamika OS 2201. Selanjutnya kita akan membahas jenis fluida yang dikaji dalam kelas hidrodinamika ini. Secara teori, fluida yang akan dibahas adalah fluida Newton atau fluida berviskus dan bukan fluida ideal. Fluida ideal digunakan untuk mempermudah pemahaman dan latihan perhitungan saja. Pada kenyataannya, dalam bidang kita tidak menghitung fluida ideal seperti halnya fluida surga, ya. Dan dikatakan fluida ideal karena fluida tidak berviskus, ya. Hampir tidak ada fluida yang tidak berviskus. Hanya fluida di surga saja yang tidak berviskus. Walaupun jenis fluida dalam persamaan hidrodinamika adalah fluida berviskus atau fluida kental, namun fluida yang kita bahas haruslah fluida Newtonian, di mana fluida itu tidak tahan menahan gaya sekecil apapun yang diberikan padanya. Pada fluida Newton, seluruh karakteristik fluida dapat berubah secara linear dalam ruang, atau sebagiannya harus berubah secara linear dalam ruang jika diberi gaya sekecil apapun. Jadi, definisi fluida Newton atau Newtonian fluid ini bukan hanya fluida yang berviskos saja, tapi fluida yang berviskos dan tetap bergerak jika diberi gaya sekecil apapun. Ini yang membedakan antara fluida non-Newtonian, di mana fluidanya sama-sama memiliki viskus, namun dia belum tentu bergerak dengan gaya yang kecil, dan baru bergerak jika ada gaya yang diberikan melebihi gaya viskositas internalnya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah pemahaman lebih tentang konsep kontinum, selain hubungannya dengan persamaan matematis yang harmonik. Saya tidak ingin membahas ini sebelum dapat mengunci pemahaman kalian tentang partikel. Karena sudah, jadi kita akan bisa lanjutkan. Dan juga lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan konsep kontinum dengan lebih komprehensif. Telah kita singgung bahwa kita dapat mengasumsikan partikel sebagai materi titik makroskopik yang besar sekalipun, asal konsep kontinumnya tidak dilanggar. Karakteristik fluida dapat berubah secara kontinu jika memenuhi syarat yang kalian sudah tahu, tidak ada ruang vakum, dan kemudian fluidanya itu partikelnya tersusun sangat rapat dan bergerak bersama. Oleh karena itu, konsep kontinum lebih cocok digunakan dalam pendekatan Euler ketimbang pendekatan Lagrange. Pendekatan Lagrange merupakan pendekatan partikel, sesuai dengan doktrin hidrodinamika yang kita pakai. Namun konsep kontinum mampu menampung pendekatan Euler, di mana kajian yang dibahasnya terfokus pada kontrol volume sebagai titik pengamatannya. Oke, saya ingin merangkum kekuatan dalam konsep kontinum. Yang pertama, konsep kontinum berguna sebagai asumsi logis dan cerdas, bahwa karakteristik fluida berubah secara teratur. Dan ini menguntungkan kita karena konsep kontinum secara cerdas berjalan sesuai dengan persamaan matematika yang digunakan dalam hidrodinamika. Persamaan matematika yang kontinu ini tentunya akan mampu diturunkan untuk mendapatkan sifat fisis lainnya, seperti kecepatan dapat diturunkan menjadi posisi gitu ya. Selain itu, konsep kontinum ini mampu menaungi pendekatan Euler dan lebih cocok untuk pendekatan Euler, di mana partikel yang menjadi tinjauan diubah ke dalam dimensi yang lebih tinggi, seperti dimensi ruang atau volume. Nah, cantik bukan konsep kontinu? Semoga kalian turut menikmati penjelasan saya. Terima kasih.